Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap para pengurus masjid Jamiatul Muslimin dan segenap Panitia Amal Ramadan Masjid Jamiatul Muslimin beserta jajarannya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka mengikuti sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Semoga seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dari awal Ramadan hingga malam ini, malam yang ke-29, di malam-malam sebelumnya kita selalu disajikan sebuah tema yang menggembirakan, tema-tema yang sangat menyenangkan, mulai dari dilipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan, jaminan ampunan dari Allah, hingga jaminan surganya Allah dibuka lebar-lebar. Belum lagi kalau mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau kita hitung-hitung sama dengan 83 tahun. Berarti kalau umur kita 60 tahun, berarti masih ada sisa 23 tahun pahala kita, ibadah kita. Saya khawatir karena banyak yang disajikan hal-hal yang menyenangkan, janji-janji ampunan dan janji-janji surga terlalu banyak, nanti takut kita terlena karena sudah mendapat jaminan surga, sudah amal ibadah kita terlalu banyak, kita terlena, lalai dengan kewajiban kita sehari-hari. Oleh karena itu pada malam hari ini mungkin kita selingi yaitu sesuatu atau tema yang agak sedikit menyeramkan atau agak sedikit menakutkan, yaitu dzikrul maut, yaitu mengingat tentang kematian. Karena kematian adalah merupakan salah satu hal yang paling ditakuti. Ditabrak mobil takut karena takut mati, digigit ular takut karena takut mati. Maka malam hari ini kita mari sama-sama mengingat kematian, karena ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksiru dzikra di muladzatid dunya. Kata Rasulullah, perbanyaklah dengan banyak mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didhawuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat ke-8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian itu manusia pasti akan menghindarinya dan manusia pasti akan lari darinya. Jujur,
Kalau kita sakit kepala sedikit sehari bodrek, sehari paracetamol, itu artinya biar gak jadi sakit, biar tidak jadi mati. Akan tetapi fa innahu mulaqikum, akan tetapi kematian tetap akan mendapatimu. Maka di dalam ayat lain dikatakan walau kuntum fi furujim musayyadah, walaupun kalian sembunyi atau berteduh di dalam benteng yang sangat-sangat kokoh sekalipun, kematian pasti tetap akan menghampirimu. Sekarang apa sih kematian itu dan apa penyebabnya? Asbabul mauti anwa wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian adalah banyak. Ada yang mati karena malaria, ada yang karena kena covid, ada yang karena digigit ular dan lain sebagainya. Akan tetapi wal mautu wahid, yang namanya kematian yaitu hanya satu, yaitu zawalur ruh, hilangnya nyawa. Kalau manusia sudah mati alias nyawanya sudah hilang, maka dikatakan idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wa tawiluhu. Jika akhir daripada perjalanan usia adalah sebuah kematian, apa sih bedanya umur yang panjang dengan umur yang pendek? Umur yang panjang juga mati, umur yang pendek juga mati. Yang membedakan di antara kita adalah prestasi apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Maka dalam sebuah syair dikatakan waladatka ummuka yabna adam baqiya wan nasu haulaka yabtahuna surura. Waladatka ummuka yabna adam baqiya, wahai anak Adam, ketika engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis. Ada enggak kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu pernah menyaksikan orang melahirkan, anaknya lahir langsung ketawa cengengesan? Pasti semua menangis. Wan nasu haulaka yadhahuna surura, sementara orang-orang di sekitar kita tertawa gembira karena melihat engkau lahir dengan selamat. Maka fajhad li nafsika antakuna inda baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Maka usahakanlah ketika di hari kematianmu nanti orang-orang di sekitar kita menangis sementara kita dalam keadaan tersenyum. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, ketika kita meninggalkan dunia ini, orang-orang pada menangis artinya merasa kehilangan kita, karena selama dalam hidup kita selalu berbuat baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita di dalam dunia ini selalu berbuat onar, maka ketika di hari kematianmu nanti orang-orang di sekeliling kita pada ketawa, pada gembira karena kehilangan orang-orang yang selama ini selalu membuat onar. Maka kalau kita merawat jenazah itu, ada orang yang meninggal itu kelihatannya tersenyum, ada pula yang kelihatannya suram. Yaitu menandakan ketika tersenyum itu, ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dalam keadaan tersenyum. Nah, bagaimana supaya kita ketika meninggal nanti, ketika kita meninggalkan dunia nanti, orang-orang pada merasa kehilangan, berbuat baik dengan sesama, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia, yaitu yang bisa memberikan manfaat terhadap manusia. Oleh karena itu, dengan
tema dzikrul maut ini mudah-mudahan kita semua tidak terlena ya, dengan harapan-harapan selama bulan Ramadan ini dengan berlipat ganda. Memang itu ya betul, tapi jangan terlalu merasa karena saya sudah mendapatkan ampunan, saya sudah pahala saya dilipat gandakan, lalu terlena dengan kewajibannya yang semestinya. Kalau kita membuat contoh, Rasulullah SAW orang yang pertama kali mendapatkan jaminan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ibadah beliau tidak semakin kurang, akan tetapi semakin ditingkatkan, dan bahkan istighfarnya selalu ditingkatkan dalam setiap hari dan dalam setiap waktu. Ini artinya apa? Walaupun Rasulullah SAW sudah mendapatkan jaminan surga, tapi beliau tetap melaksanakan ibadah dengan baik, hubungan dengan Allah dengan baik, dan selalu menjaga yaitu hal-hal yang senantiasa bisa merusak dalam kehidupannya sehari-hari, dan terutama yaitu tetap memelihara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita keluar dari Ramadan bisa benar-benar menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi syahrul tarbiyah, syahrul bulan pendidikan atau bulan pembelajaran bagi kita sekalian. Keluar dari Ramadan nanti masjid kita tetap dipenuhi oleh jamaah, sholat jamaah kita sehari-hari 5 waktu masih tetap istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.